Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga sembako di pasar lebih mahal. Warga Kota Semarang menyerbu pasar sembako murah. Ratusan kepala keluarga kurang mampu di Desa Gantungan, Kabupaten Tegal tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah. Ironisnya, warga yang sudah meninggal justru terdaftar penerima bansos. Rusak rumah ibadah, seorang perempuan di Magelang ditangkap. Polisi masih mendalami motif pelaku. Kita ke informasi utama. Warga Kota Semarang menyerbu pasar sembako murah karena harga lebih murah daripada di pasar. Pasar sembako murah dirasa warga sangat membantu di tengah melambungnya harga sembako menjelang Natal dan Tahun Baru. Ratusan warga Mijen di Kota Semarang rela antre sejak pagi untuk mendapatkan sembako murah di kantor Kecamatan Mijen Selasa siang. Sebagian warga bahkan terlihat menggendong anak sambil mengantre. Gerakan sembako murah digelar Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Semarang untuk membantu warga di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Gerakan sembako murah menyediakan beras, minyak goreng, daging, sayur mayur, cabai hingga bawang. Gerakan ini diserbu warga karena harganya lebih murah daripada di pasar tradisional. Beras 5 kg misalnya dijual seharga Rp47.000, padahal di pasar sudah mencapai Rp55.000. Demikian pula harga telur hanya Rp28.000 per kilogram, padahal di pasar sudah mencapai Rp32.000 per kilogram. Warga berharap gerakan seperti ini digelar setiap minggu. Pak, berapa kilo ini Pak? 5 kilo. 5 kilo. Ini lebih murah dari pasar atau gimana? Lebih murah, sangat membantu. Membantu ya. Selain beli beras, beli apa lagi ini Pak? Beli minyak. Minyak ya, berapa itu Pak? 13. Di pasar sangat Lebih mahal ya. Berarti ini membantu ya Pak ya? Murah dari pasar sedikit lah selisihnya. Ya bisa lah, kalau diadakan tiap hari ya kita merasa terbantu Mas. Ya. Berarti harapannya sendiri gimana Bu? Setiap hari atau gimana ini? Ya, harapannya setiap minggu juga bisa, paling lama setiap minggu. Jadinya kita bisa terbantu ya. Pemerintah Kota Semarang sengaja menggelar sembako murah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Apalagi sejumlah kebutuhan pokok seperti sayur dan cabai dibeli langsung dari para petani. Kan inflasi, karena dengan adanya harga-harga yang murah ini, tentu masyarakat bisa menjangkau harganya. Tadi sudah dilihat ada harga sayur mayor tiga jenis cuma 10.000. Kemudian tadi beras yang kalau harga di pasaran ini 55.000, di sini bisa dibeli 47.000. Kemudian telur, ada daging dan sebagainya. Cabai juga, karena mereka datang semua didatangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan ini dari langsung petaninya. Gerakan sembako murah akan digelar secara bergantian di seluruh kecamatan di Kota Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Magelang merangkak naik. Kenaikan harga bahan pokok didominasi oleh minyak goreng dan telur ayam negeri. Bukannya turun, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang merangkak naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Telur ayam negeri misalnya naik Rp3.000 per kilogram. Telur ayam yang semula dijual dengan harga Rp27.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu juga dengan gula pasir, semula dijual dengan harga Rp13.000 kini naik menjadi Rp14.500 per kilogramnya. Sedang untuk minyak goreng curah mengalami kenaikan Rp2.000 dari Rp15.000 menjadi Rp17.000 per botol. Minyak curah naik juga. Ya. Dulunya 15, sekarang udah jadi 17. Kalau minyak ini Mbak, botolan? Botolnya sekarang 14 dulu. Kemarin 13.000, sekarang jadi 14.000. Tak hanya telur ayam, gula, dan minyak goreng curah, harga beras jenis medium juga mengalami kenaikan harga Rp500 per kilogram.
Harga beras jenis medium yang semula seharga Rp9.500 menjadi Rp10.000 per kilogram. Untuk beras mengalami kenaikan Berapa Mas? kenaikan 500 yang dulunya 11 beras sekarang jadi 10.000. Itu beras jenis apa Mas? Beras jumbo sama 64. Yang lain? Harga berbagai jenis kebutuhan pokok ini diperkirakan akan terus naik hingga perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Selain di Magelang, kenaikan harga bahan pokok juga dirasakan oleh masyarakat Rembang. Kenaikan harga kebutuhan pokok dikeluhkan pedagang dan juga pembeli. Pedagang mengalami penurunan omset, sedangkan pembeli harus pintar-pintar mengatur keuangan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Rembang, Kabupaten Rembang mengalami kenaikan sejak awal Desember. Harga telur ayam misalnya naik Rp4.000 per kilogram. Harga telur semula dijual Rp27.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Harga cabai juga naik Rp10.000 dari harga Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilonya. Sedang untuk bawang merah kini menyentuh angka Rp26.000 per kilogram, naik Rp6.000. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan pedagang, sebab sejak harga kebutuhan pokok meroket, kini pedagang sepi pembeli. Hal itu pun berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Kenaikan udah mau naik ke bulan Desember. Kalau kenaikan ini diprediksi sampai kapan Bu? Biasanya itu sampai habis tahun baru. Kalau jumlah pembeli itu berkurang enggak? Sangat-sangat berkurang. Tak hanya pedagang, kenaikan harga kebutuhan pokok juga dikeluhkan pembeli. Kini mereka harus memutar otak, pintar-pintar mengatur keuangan mereka agar kebutuhan lain tetap terpenuhi. Ya keberatan lah Mas. Beras juga naik. Biasanya uang 20.000 dapat beras, dapat tempe, sekarang nggak dapat. Tapi tetap belanja bukan? Ya tetap, dan nanti makannya gimana? Iya. Naiknya harga kebutuhan pokok seolah menjadi tradisi setiap menjelang hari besar keagamaan. Pembeli dan pedagang berharap pemerintah mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tidak menurun. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Ratusan kepala keluarga kurang mampu di Desa Gantungan Kabupaten Tegal belum tersentuh bantuan sosial bansos dari pemerintah. Namun ironinya, warga yang sudah meninggal dunia justru masih tercatat dalam daftar penerima bansos. Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah Desa Gantungan di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal diduga tidak tepat sasaran. Sebab dari 1.000 lebih kepala keluarga, hanya 488 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan sosial, sedangkan sisanya belum menerima bantuan sosial. Salah satu di antaranya adalah Nenek Atmi. Meski kondisinya sangat memprihatinkan, Nenek Atmi tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sekarang nggak dapat. Sekarang nggak dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa. Berarti terakhir dapat tahun berapa? Itu tahun berapa lagi dapat sembako kaidin? 20. Tahun 20. Perangkat desa mengaku sudah beberapa kali mengajukan ke pemerintah kabupaten dan provinsi agar warga kurang mampu di Desa Gantungan bisa terdaftar dalam penerima bansos. Namun usulan tersebut belum dapat respons dari pemerintah. Warga pun berinisiatif menarik iuran secara sukarela untuk diberikan kepada keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan bansos. Banyak yang nggak dapat di sini banyak. Tapi nggak ada paksaan ya dari Nggak desa? ada. Saya inisiatif sendiri. Ya istilahnya berbagilah ikhlas gitu. Nggak ada pungutan apa-apa. Saat banyak keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan bansos, ironinya warga yang sudah meninggal dunia justru masih tercatat dalam daftar penerima bansos. Diduga penyaluran bansos masih menggunakan data lama yang belum diperbaharui. Saya sudah komunikasi dengan operator desa itu kan tiap beberapa bulan sekali itu kan ada update data, tetapi itu memang kadang saya nggak tahu itu salah di sistem atau di mana. Kadang ada yang warga yang memang sudah mampu tetapi namanya masih muncul di undangan. Warga berharap pemerintah segera memperbaharui data penerima bansos sehingga penyaluran bansos tidak salah sasaran. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.